Salam sejahtera warga PKLU GPIB di Indonesia. Kita sepakat bersyukur karena dapat beribadah dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Ibu Syane A.S. Bahri Kumolontang sebagai Ketua PKLU GPIB Gibeon, Wakorwil PKLU Mupel GPIB Jakarta Selatan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur lawatan-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu pada kami semua, warga PKLU, sehingga pada malam hari ini kami berada dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kami ada di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus membimbing kami di dalam pembacaan Alkitab, mendengarkan dan memberi hikmat supaya kami dapat melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami yang Engkau anugerahkan. Kami mohon ampun segala dosa, tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami yang melawan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya ada di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keadaan Manusia pada Akhir Zaman, yang menyatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Renungan pada malam hari ini, Kamis 18 Agustus 2022, diberi judul Jauhilah. Sebagai ayat mas, yaitu 2 Timotius 3 ayat 5 bagian B. Jauhilah mereka itu. Kita pernah tahu kisah tentang bayi yang ditinggalkan orang tuanya di hutan. Lalu ada sekelompok penjelajah hutan yang tersesat. Dalam usaha mereka mencari jalan keluar dari hutan, mereka berjumpa dengan seorang anak muda. Mereka berusaha berkomunikasi untuk mengetahui jalan keluar hutan. Namun, anak muda itu berulah dan mengeluarkan
suara seperti beruang. Ternyata orang muda itu adalah bayi yang ditinggalkan orang tuanya di hutan, dan ia dibawa serta dibesarkan oleh beruang di hutan itu. Kisah ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang turut membentuk kepribadian, karakter, dan sikap kita adalah lingkungan. Orang-orang yang digambarkan Paulus dalam ayat 2 hingga 4 adalah orang yang hatinya tertutup untuk orang lain dan juga untuk Tuhan. Telinganya tertutup untuk suara lain dan juga suara Tuhan. Cintanya tertutup bagi yang lain dan juga bagi Tuhan. Pikiran dan perhatian mereka hanya tertuju kepada diri mereka sendiri. Hati dan pikiran mereka hanya tertuju kepada kepuasan, ketenaran, keuntungan diri mereka sendiri. Mereka ini bukan orang yang tidak beragama. Mereka beragama dan beribadah, tapi tanpa Tuhan. Tuhan mereka adalah diri mereka sendiri. Mereka melakukan ritual keagamaan dan menunjukkan kesalehan hanya untuk dipandang baik dan saleh, supaya mereka dipandang, dihormati, dan dipuji. Paulus menasehatkan Timotius untuk menjauhi mereka. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat pendukungnya 1 Korintus 15 ayat 33. Kita perlu bijak dan cermat memilih lingkungan bergaul agar kita tidak menjadi suam dan akhirnya kehilangan kasih yang semula. Kita perlu lebih menggiatkan pergaulan dengan Tuhan agar kita dapat tetap menghadirkan diri dengan kuat, membawa cinta, damai, dan sukacita. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagimu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur atas tuntunan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di dalam program
saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam ini. Dari tempat ini Tuhan, kami doakan akan pemerintah Republik Indonesia, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, sehingga aparat pemerintah di desa. Kami percaya Tuhan, mereka semua adalah pilihan Tuhan melalui rakyat. Dan mereka takut akan Tuhan. Berikan hikmat dan bijaksana Tuhan, supaya negara kami ini dipimpin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Majelis Sinode GPIB di dalam pelayanannya kepada seluruh gereja-gereja GPIB yang ada di Indonesia. Kau juga memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan tetap setia menjalankan tugas-tugas mereka yang telah disepakati dan disetujui bersama. Kami juga mendoakan Dewan PKLU GPIB, mulai dari ketua hingga anggota. Mereka juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan dan marifat. Khususnya Tuhan, di dalam rencana lomba lanjut usia berprestasi. Kami percaya semua panitia dan semua juri dan semua yang terlibat dalam acara ini, Engkau juga pelihara, Engkau juga berikan hikmat dan marifat supaya hanya terjadi untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga mendoakan seluruh pendeta-pendeta KMJ, presbiter yang ada di GPIB. Dalam hal ini, mereka sedang dalam proses pembinaan untuk menjadi presbiter yang layak, yang Engkau panggil dan Engkau pakai dan Engkau pilih. Juga Tuhan, seluruh warga PKLU di Indonesia, teman-teman yang ada dalam halangan gangguan kesehatan Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Engkau berkati semua upaya yang mereka lakukan, keluarga, dokter, para medis, supaya semua yang mereka lakukan itu dijamah, diberkati, dan mereka beroleh pemulihan untuk memuliakan bersama-sama dengan kami akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami doakan seluruh pendeta-pendeta yang telah menulis Sabda Bina Umat, khususnya untuk malam hari ini Tuhan. Beri hikmat, marifat, dan kebijaksanaan, dan pikiran yang positif, yang selalu terus-menerus mereka memuliakan nama-Mu melalui tulisan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan, kami bersyukur, kami telah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 pada kemarin. Kiranya Tuhan, kemerdekaan untuk memuliakan nama-Mu tetap terus-menerus, dan kualitas iman kami tetap bertambah-tambah dan lebih kuat di dalam menghadapi tantangan hidup, dalam perjalanan hidup, dalam hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan, mengakhiri doa kami ini, kiranya Engkau tetap melindungi kami dalam istirahat kami pada malam ini,
dan mengucap syukur semua aktivitas panjang hari ini, termasuk program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Engkau telah pimpin. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan yang telah melawan kehendak-Mu. Kami serahkan istirahat kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.